Angin tajam yang menakutkan bersiul melalui ruangan itu. Tinju Raja Naga Utara yang seperti logam hitam itu seperti sabit dewa kematian yang tanpa ampun melesat ke arah kepala Xiao Yan. Perubahan tiba-tiba yang tak terduga ini akan menyebabkan orang lain menjadi pucat karena terkejut, namun senyuman di wajah sosok kurus yang berdiri di depan kuali api itu tidak hilang. Hanya melirik ke arah Raja Naga Utara, yang telah melepaskan diri dari kuali, dan mengulurkan jarinya sebelum menekannya dari jarak tertentu. Bang! Setelah Xiao Yan menekan jarinya ke bawah, Raja Naga Utara, yang bergegas mendekat, tiba-tiba menjadi kaku. Gelombang demi gelombang api merah muda tiba-tiba keluar dari tubuhnya tanpa peringatan. Mereka membungkus tubuhnya sebelum menyerang dari semua pintu masuk yang memungkinkan. Mereka dengan cepat menyerbu ke kepala Raja Naga Utara sebelum membungkus jiwa yang masih tersisa yang mengendalikan tubuhnya. Bajingan, apa yang telah kamu lakukan pada rajanya? Perubahan mendadak yang tak terduga menyebabkan Raja Naga Utara merasa kaget dan marah. Dia meraung keras. Raja Naga Utara, kamu telah melebih-lebihkan dirimu sendiri dengan mencoba menggunakan teknik yang menyembunyikan jiwamu di hadapanku. Xiao Yan hanya tersenyum ketika Raja Naga Utara mengeluarkan raungan kaget dan marah. Kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat dari Raja Naga Utara ini. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan sederhana seperti kehilangan pecahan jiwa? Namun, apa yang baru saja terjadi adalah apa yang ia harapkan akan terjadi. Meskipun tubuh yang dimurnikan dengan metode pemurnian biasa menjadi lebih keras dan kebal terhadap rasa sakit, boneka pada akhirnya hanyalah boneka. Ia tidak memiliki pengalaman bertarungnya sendiri. Xiao Yan secara alami tidak mau menggunakan tubuh Raja Naga Utara untuk menyempurnakan boneka dasar seperti itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan menyempurnakan boneka terbaik yang dia bisa karena dia ingin menyempurnakannya. Boneka yang sempurna tidak hanya membutuhkan tubuh seperti logam dan kekebalan terhadap rasa sakit, tetapi juga membutuhkan pengalaman bertarung yang hebat dan banyak metode pembunuhan. Namun, boneka biasanya dikendalikan oleh pemiliknya. Jika pemiliknya mengabaikannya, boneka itu akan menjadi tumpul tidak peduli seberapa kuatnya boneka itu. Jenis wayang ini masih jauh dari sempurna. Untuk mengatasi kelemahan ini, seseorang perlu membuat boneka dengan kecerdasan, atau lebih tepatnya pengalaman bertempur, sebanyak mungkin. Raja Naga Utara telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya. Dia adalah petarung yang sangat berpengalaman. Selama pecahan jiwanya dimurnikan dan digabungkan dengan boneka tersebut, boneka yang akan terbentuk akan benar-benar menjadi mesin pembunuh. Saat itu, Xiao Yan telah menghancurkan jiwa Raja Naga Utara, tapi dia membiarkan pecahan jiwa ini tersembunyi di dalam tubuh Raja Naga Utara sendirian. Fragmen jiwa ini mewarisi kekejaman Raja Naga Utara. Ia telah bersembunyi selama periode waktu ini dan baru menimbulkan masalah setelah Xiao Yan mengeraskan tubuhnya hingga menjadi sangat kuat. Sayangnya, sisa jiwa ini tidak menyadari bahwa ini adalah jebakan untuk memancingnya keluar. Hanya dengan menggabungkan pecahan jiwa ini dengan tubuh inilah boneka itu akan menjadi sempurna. Aku akhirnya menemukanmu, Xiao Yan melirik Raja Naga Utara, yang dikelilingi oleh api merah muda, dan tersenyum tipis. Dia bisa merasakan bahwa api surgawi telah mengelilingi sisa jiwa Raja Naga Utara. Jangan. Raja Naga Utara sepertinya telah mendeteksi sesuatu saat ini. Kejutan melintas di matanya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Xiao Yan dengan acuh melambaikan tangannya. Api teratai iblis yang memurnikan melonjak ke depan dan menelan pecahan jiwa seperti tornado. Temperaturnya yang sangat tinggi menyempurnakannya dalam beberapa menit. Setelah pecahan jiwa terakhir Raja Naga Utara disempurnakan, aliran udara yang agak ilusi tiba-tiba muncul di dalam api teratai iblis yang memurnikan. Setelah itu, aliran udara ini perlahan melayang di bawah kendali Xiao Yan sebelum menyatu dengan kepala boneka itu. Setelah aliran ilusi memasuki kepala Raja Naga Utara, mata cekung boneka itu perlahan-lahan menampakkan kilau emas yang dingin. Kilau ini dipicu oleh tubuh boneka yang menyerupai logam hitam. Dilihat dari kejauhan, itu tampak sangat megah dan memancarkan pencegahan yang besar. Apalagi bodinya yang awalnya agak kaku berangsur-angsur tergantikan. Pelonggaran ini bukanlah suatu bentuk kelemahan. Sebaliknya, ia menyembunyikan kekuatan menakutkan dari boneka tersebut, yang dapat meledak dalam sekejap, di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh mata. Memungkinkan boneka menjadi lebih efektif saat meletus dan membunuh.
Xiao Yan masuk dengan lega saat dia mengamati sosok black metal berdiri di depannya. Dia menjentikkan jarinya. Setetes darah esensi keluar dari jarinya. Akhirnya, ia mendarat di alis boneka itu sebelum berubah menjadi segel darah samar. Koneksi mental juga terbentuk ketika segel muncul. Di masa depan, kamu akan dipanggil Raja Utara. Wajah sosok hitam yang tampak kuat itu bergerak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Akhirnya, suara serak tanpa emosi perlahan keluar dari mulutnya, dimengerti, Tuan. Boneka ini berbeda dengan boneka iblis langit di masa lalu. Boneka iblis langit tidak memiliki kecerdasan. Mereka perlu dikendalikan oleh orang-orang ketika melawan orang lain. Namun, Raja Utara, ini secara otomatis akan menyerang hanya dengan pemikiran dari Xiao Yan. Terlebih lagi, boneka tersebut tidak akan terlihat lamban seperti boneka biasa saat bertarung melawan orang lain. Tampaknya tidak ada bedanya dengan jika Raja Naga Utara telah dihidupkan kembali. Raja Utara saat ini seharusnya sebanding dengan Dou Sheng bintang 5, Xiao Yan membelai dagunya. Matanya terus mengamati Raja Utara. Boneka yang bisa menandingi Dou Sheng bintang 5, tidak ada yang tahu seberapa besar keributan yang akan ditimbulkan oleh berita seperti itu jika menyebar. Namun, Xiao Yan masih merasa sedikit tidak puas. Raja Naga Utara secara samar-samar telah mencapai bintang ke-6 kelas Dou Sheng, dan dengan tubuh Raja Naga Utara yang luar biasa kuat, batas boneka ini seharusnya lebih tinggi. Boneka tidak bisa melepaskan Dou Qi. Ia sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya saat menyerang. Dengan tubuh fisik Raja Utara saat ini, menyempurnakannya dengan api teratai iblis tidak akan banyak membantu. Di masa lalu, boneka iblis bumi mengandalkan penyerapan petir untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan telah menggunakan metode penyempurnaan serupa untuk boneka ini dan telah menyempurnakan beberapa bahan khusus ke dalam tubuh Raja Utara. Dengan kata lain, Raja Utara saat ini akan memiliki kemampuan menyerap petir. Selain itu, batas penyerapan ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan boneka setan langit di masa lalu. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang perlu dia pertimbangkan adalah di mana dia bisa menemukan kekuatan petir yang cukup. Jika dia mengandalkan pemurnian pil obat untuk menarik pil petir, Xiao Yan tidak akan mampu menembus Raja Utara hingga bintang ke-6 kelas Dou Sheng bahkan jika dia bekerja sampai mati. Mungkin sudah waktunya untuk pergi ke tempat itu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia tertawa pelan. Dia tidak tinggal lebih lama lagi saat dia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Raja Utara mengikuti di belakangnya seperti bayangan. Xiao Yan segera menemukan Cailin di halaman setelah keluar dari ruangan yang sunyi. Dia juga menoleh setelah mendeteksinya. Ekspresi terkejut melintas di matanya ketika dia melihat Raja Utara di belakang Xiao Yan. Tubuh Raja Naga Utara telah mengalami perubahan drastis setelah api teratai iblis memurnikannya selama lebih dari 10 hari. Dengan tubuhnya yang seperti logam hitam, tak seorang pun akan mengenalinya sebagai Raja Naga Utara yang terkenal dari suku Naga Void kuno hanya dengan sekali pandang. Penyempurnaannya berhasil? Xiao Yan mengangguk. Dia tidak tinggal lama. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat kepada Cailin, dia memimpin Raja Utara ke udara dan dengan cepat bergegas ke alam kosong di luar Pulau Naga. Gemuruh. Deru gemuruh guntur yang rendah dan dalam bergema di kejauhan dalam dunia kosong yang gelap. Jika seseorang menyapukan pandangannya ke sekeliling, ia akan menemukan cahaya perak bersinar di dekat tepi kegelapan di mana petir besar bersiul dengan liar seperti naga besar. Tubuh Xiao Yan tetap tergantung di dunia nyata. Matanya menyapu kolam petir yang sangat besar di depannya. Tempat ini adalah tempat dia menyempurnakan boneka iblis langit saat itu dan juga tempat dia bertemu dengan kepala sekolah akademi dalam, Mang Tianqi dari klan Lei, untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Mang Tianqi tampak sangat menderita karena dia dikejar oleh makhluk petir hitam yang aneh itu. Saat itu, Xiao Yan hanya tahu bahwa kilat hitam itu menakutkan dan dia tidak bisa menyentuhnya. Kali ini, targetnya adalah makhluk petir hitam, yang telah memaksa Mang Tianqi melarikan diri dengan ketakutan saat itu. Dia perlu mengandalkan kekuatan petir dari kolam petir ini untuk meningkatkan kekuatan Raja Utara ke tingkat yang benar-benar sempurna. Ayo pergi. Pupil matanya yang hitam pekat mengamati petir yang melonjak di dalam kolam petir. Xiao Yan samar-samar tersenyum saat tubuhnya memimpin untuk terbang ke depan. Tubuh hitam Raja Utara mengikuti di belakangnya.
Saat itu, Xiao Yan harus sangat berhati-hati saat memasuki kolam petir di alam kosong. Dia takut menarik puluhan ribu sambaran petir pada saat yang sama, tapi sekarang dia tampak cukup nyaman di wilayah aneh yang dipenuhi dengan kekuatan menakutkan ini. Tubuhnya terus melayang melalui kolam petir. Kilatan petir yang liar tiba-tiba berhenti ketika mereka masih berada ratusan kaki dari Xiao Yan sebelum berbalik dan berlari dengan panik. Mereka mampu mendeteksi keberadaan yang relatif menakutkan di dalam tubuh yang agak kuat. Xiao Yan tidak berhenti sejenak di sepanjang jalan. Dia bergegas ke bagian terdalam dari kolam petir. Dengan api teratai pemurnian iblis yang melindungi tubuhnya, kekuatan petir tidak berani menyerang ke depan. Dari kelihatannya, api surgawi peringkat ketiga ini memang sesuai dengan reputasinya. Kolam petir di alam kosong sangatlah luas, namun dengan kecepatan Xiao Yan, dia telah mencapai bagian terdalam dalam waktu kurang dari 10 menit. Tidak heran bahkan kepala sekolah Mang Tianqi hanya bisa berbalik dan melarikan diri saat itu. Xiao Yan melirik sekelilingnya yang redup setelah mencapai daerah yang dalam. Dia kemudian mengalihkan pandangannya untuk memeriksa gugusan petir hitam, yang tampak seperti naga besar yang perlahan-lahan bergoyang dalam kegelapan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, ekspresinya tanpa sadar menjadi suram. Ekspresi muram itu berlangsung sesaat sebelum Xiao Yan perlahan menghela nafas. Beberapa kegembiraan muncul di wajahnya. Jika Raja Utara menyerap petir ini, ia akan mampu mencapai tingkat sempurna. Pada saat itu, ia bahkan bisa bertarung melawan Dou Sheng bintang 6 yang elit. Bantuan seperti ini akan sangat berguna bagi Xiao Yan. Petir iblis hitam. Kaki Xiao Yan berhenti di luar wilayah yang dipenuhi petir hitam. Matanya mengamati petir hitam yang berkumpul sebelum kejutan tanpa sadar melintas di atasnya. Siapa sangka petir setan hitam, yang hanya bisa ditarik setelah pil obat tingkat 9 dimurnikan, ada dalam jumlah besar di kolam ini. Dunia ini memang penuh dengan segala macam misteri. Xiao Yan tidak asing dengan petir iblis hitam ini. Dia pernah memanggilnya setelah memurnikan pil di menara pil kecil. Namun, petir iblis hitam itu tidak signifikan jika dibandingkan dengan petir iblis hitam di kolam petir ini. Untungnya, kekuatan Xiao Yan jauh melampaui sebelumnya. Kalau tidak, dia hanya akan bisa melarikan diri setelah melihat petir iblis hitam sebanyak itu. Kekuatan alam memang tidak dapat diprediksi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak segera membiarkan Raja Utara menyerap kekuatan petir. Ada banyak petir iblis hitam di tempat ini. Jika seseorang dengan sembarangan mengaktifkan semuanya, itu akan sedikit merepotkan untuk ditangani. Oleh karena itu, dia duduk di luar wilayah petir iblis hitam dengan menyilangkan kaki dan mulai mengamati situasi di dalam kolam petir. Pengamatan ini berlangsung selama 1 jam. 1 jam kemudian, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega setelah memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Sebuah pemikiran melintas di benaknya. Raja Utara di belakangnya mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu dan perlahan menuju ke bagian terdalam dari kolam petir. Bang! Raja Utara segera menarik perhatian petir iblis hitam setelah dia memasuki bagian terdalam dari kolam petir. Petir hitam setinggi 100 kaki, menyerupai ular piton raksasa, perlahan bergoyang di atas kepala Raja Utara. Cahaya petir yang mendesis terpancar dari tubuh petir iblis hitam ini. Di bawah kendali pikiran Xiao Yan, Raja Utara berhenti sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat petir hitam. Setelah itu, perlahan-lahan ia mengulurkan tangannya dan menyentuh petir itu. Petir iblis hitam tidak menghindari serangan ini. Sebaliknya, hal itu tampaknya terprovokasi. Ia bergerak dan dengan kejam menabrak lengan Raja Utara. Tubuh logam hitam Raja Utara tiba-tiba mengeluarkan kekuatan hisap yang aneh setelah petir setan hitam menyentuh lengannya. Itu benar-benar menyedot petir iblis hitam ke dalam tubuhnya. Cici! Rambut Raja Utara berdiri seperti banyak jarum setelah petir iblis hitam diseret secara brutal ke dalam tubuhnya. Percikan hitam melingkar terus berkedip liar di sekujur tubuhnya. Suara aneh terus terdengar, menyebabkan bagian kolam petir yang agak sepi ini tampak sangat memekakkan telinga. Mata Xiao Yan agak cemas saat mengamati Raja Utara yang masih berada di dalam petir hitam. Sesaat kemudian, kegembiraan muncul di matanya. Dia merasakan kekuatan yang luar biasa liar dan ganas dari petir iblis hitam yang mengamuk di dalam tubuh Raja Utara sebelum akhirnya bergabung dengannya. Energi liar dan ganas itu menyerang otot, tulang, sel Raja Utara.
Kekuatan petir memang efektif pada Raja Utara. Di bawah penyempurnaan ini, tubuh Raja Utara yang awalnya berwarna hitam menjadi sedikit kusam. Otot-otot di tubuhnya dipenuhi kekuatan yang terlihat oleh mata. Efeknya cukup bagus, energi dari petir iblis hitam akhirnya menyatu dengan tubuh Raja Utara. Penggabungan ini menyebabkan Xiao Yan merasakan kegembiraan. Sebelum senyuman muncul di wajahnya, semua rambut di tubuhnya akhirnya berdiri. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa banyak sambaran petir hitam besar telah mengelilingi tubuh Raja Utara seperti naga besar. Percikan api bergerak menyala. Petir itu dipenuhi dengan kekuatan liar dan ganas yang membuat kepala seseorang mati rasa. Mereka masih tertarik, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya begitu petir bergerak. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan Raja Utara, yang telah dikelilingi oleh banyak petir iblis hitam, tiba-tiba menekan kakinya ke ruang kosong. Tubuhnya seperti bola meriam saat ditembakkan. Ledakan. Tindakan Raja Utara tidak diragukan lagi telah memicu kebuntuan. Banyak petir-petir iblis hitam bergerak pada saat bersamaan. Banyak petir hitam besar mengejar Raja Utara dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah itu, salah satu dari mereka dengan kejam menabrak tubuh Raja Utara. Bang! Petir iblis hitam bertabrakan dengan tubuh Raja Utara. Sambaran petir menghilang dalam sekejap dan diserap oleh Raja Utara, tetapi kekuatan besar dari petir tersebut membuat Raja Utara terbang sejauh puluhan ribu kaki. Kekuatan semacam ini menyebabkan Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Bahkan bintang 1 biasa Dou Sheng akan merasakan sakit kepala setelah diserang oleh salah satu petir iblis hitam ini. Untungnya, tubuh fisik Raja Utara telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Ia bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun setelah terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Setelah itu, Xiao Yan menyuruhnya duduk, membiarkan banyak helai besar petir iblis hitam menyerbu ke dalamnya. Bum, bum. Suara keras yang jelas berulang kali muncul di bagian terdalam dari kolam petir. Banyak sulur petir iblis hitam menerkam Raja Utara seperti banyak naga besar, namun setiap kali petir iblis hitam bersentuhan dengan tubuh boneka itu, cahaya hitam akan menyala sebelum menghilang. Selanjutnya, busur petir hitam yang berkedip di sekitar tubuh Raja Utara menjadi lebih padat. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan memuji saat dia menyaksikan serangan ini dari luar wilayah terdalam. Hatinya terasa sangat nyaman. Kekuatan tubuh fisik Raja Utara bahkan mengejutkannya. Tubuh naga Void kuno sangat luar biasa pada awalnya, dan Raja Naga Utara ini dianggap sebagai salah satu individu terbaik di antara mereka. Setelah melahap Raja Naga Barat dan Selatan, kekuatan Raja Naga Utara telah meningkat lebih jauh. Jika seseorang hanya membandingkan kekuatan tubuh fisiknya, kemungkinan bahkan Xian akan lebih rendah daripada Raja Naga Utara yang bermutasi. Tentu saja, Xiao Yan juga memahami bahwa ketika garis keturunan Naga Phoenix Xian diaktifkan sepenuhnya, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang dapat menandingi kekuatan tubuhnya. Sihir. Setelah diperkuat melalui berbagai prosedur dan penyempurnaan dari api teratai iblis, tubuh fisik Raja Utara ini relatif menakutkan. Oleh karena itu, ia tidak menunjukkan tanda-tanda mencapai batasnya bahkan setelah menyerap begitu banyak petir iblis hitam. Boneka ini bisa dianggap sebagai ciptaan tertinggi. Boneka iblis langit yang dia peroleh di sisa-sisa Dou Sheng tempat asal telapak tangan penciptaan surga agung hanyalah tumpukan sampah. Tubuh adalah bahan terpenting dalam pembuatan boneka. Setelah wayang berhasil disempurnakan, ia tidak akan bisa menggunakan Douqi, sehingga hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya. Namun, tubuh kuat seperti tubuh Raja Naga Utara sangat sulit ditemukan. Kekuatan sebenarnya dari pemilik sisa-sisa Dou Sheng kemungkinan besar jauh lebih rendah daripada Raja Naga Utara. Tentu saja, bahan-bahan yang dipilihnya tidak berkualitas tinggi. Menurut kecepatan ini, kekuatan Raja Naga Utara akan menjadi Dou Sheng bintang 6 dalam waktu setengah bulan. Xiao Yan tersenyum. Angka ini sangat mengejutkan, tetapi dia segera menarik fokusnya secara perlahan. Dia bersiap untuk menutup matanya dan memulihkan diri ketika petir iblis hitam seukuran lengan tanpa sadar melayang. Akhirnya, benda itu bertabrakan dengan tubuhnya di depan matanya yang tertegun. Petir setan hitam kecil ini secara alami tidak menimbulkan banyak bahaya bagi Xiao Yan. Bibit api berwarna merah muda keluar dari tubuhnya ketika petir melakukan kontak. Kemudian, nyala api melahap petir iblis hitam itu. Hah! Nyala api dan kilat menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit terkejut.
Dia baru saja akan mempelajari interaksi petir iblis hitam ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang energi murni yang luar biasa ke dalam tubuhnya. Akhirnya energi ini menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Terlebih lagi, Xiao Yan tercengang saat mengetahui bahwa energi murni ini mengandung sedikit rasa mati rasa saat mengalir melalui organ dalamnya. Percikan aliran listrik diam-diam menyerang dirinya, menyebabkan organ-organ di tubuhnya memancarkan perasaan rileks yang luar biasa. Ini adalah kekuatan melahap Nihility Devouring Flame. Energi yang tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Yiwa, enak. Kilatan api melintas di bahu Xiao Yan. Yi kecil seukuran telapak tangan muncul. Dia melebarkan mata besarnya yang cerah saat dia melihat petir iblis hitam di kejauhan. Gumpalan yang agak transparan muncul di sudut mulutnya sebelum dia buru-buru menyekanya. Dia kemudian menghisap dengan mulut kecilnya dan kekuatan melahap yang tidak biasa muncul. Lebih dari selusin petir-petir iblis hitam dari jarak dekat dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan seolah-olah mereka telah tersapu oleh tornado. Mereka kemudian dilahap oleh Yi kecil di bahu Xiao Yan. Cici! Beberapa busur petir berwarna hitam melintas di tubuh Yi kecil setelah dia menelan selusin lebih helai petir iblis hitam bersama-sama. Pada saat yang sama, energi yang sangat murni sekali lagi muncul di dalam tubuh Xiao Yan tanpa peringatan. Akhirnya, itu tersebar ke anggota badan dan tulangnya. Kali ini, Xiao Yan telah memperoleh pemahaman tentang sumber energi ini. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Petir iblis hitam sangat kejam. Meskipun energi di dalamnya sangat mengejutkan, dia tidak pernah berani berpikir untuk menyerapnya. Dia mungkin memiliki api teratai pemurnian iblis, namun pemikiran ini masih belum pernah terlintas di benaknya. Namun, Yi kecil memiliki sedikit kekuatan melahap Nihility Devouring Flame dan mampu menyerap energi ini. Meneguk. Tenggorokan Xiao Yan perlahan menggulung. Setelah energi, yang menyebabkan tubuhnya terasa mati rasa, diam-diam menyatu dengan tubuhnya, dia menemukan bahwa kekuatannya, yang tidak meningkat sejak dia meninggalkan alam api iblis, sekali lagi sedikit meningkat. Xiao Yan dengan kaku mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah kumpulan petir iblis hitam yang padat di kejauhan saat ekspresi yang sangat panas tiba-tiba memenuhi matanya. Karena Yi kecil bisa memurnikan dan melahap petir iblis hitam, yang mematikan di mata orang lain, petir ini telah menjadi sumber makanan yang sempurna di matanya. Semua ini milikku. Xiao Yan menjilat bibirnya dengan agak rakus saat raungan rendah gembira keluar dari tenggorokannya. Di dalam kolam petir alam kosong, Xiao Yan dengan paksa menekan kegembiraan di matanya setelah beberapa saat. Dia memandang Yi kecil di bahunya. Satu-satunya yang bisa menahan serangan energi petir iblis hitam yang liar dan ganas adalah roh api ini. Tetesan kristal di sudut mulut Yi kecil menjadi lebih padat ketika Xiao Yan menoleh. Dia segera mengusap tangannya yang lembek ke wajahnya dan terbang ke depan. Akhirnya, dia muncul di udara di atas sekelompok petir iblis hitam. Api merah muda melingkar yang memancarkan kekuatan melahap menyebar dari tubuhnya. Setiap helai petir setan hitam yang menyentuh lingkaran api ini akan menemui kekuatan isap yang tidak dapat dilawan. Mereka tidak dapat melarikan diri terlepas dari bagaimana mereka berjuang. Akhirnya, semuanya terbang di sepanjang tepi lingkaran api sebelum memasuki tubuh kecil Yi kecil. Meretih! Permukaan tubuh Yi kecil mulai berkedip dengan banyak busur hitam setelah banyak petir-petir iblis hitam dimakan. Petir iblis hitam yang memasuki tubuhnya dengan cepat disempurnakan oleh api teratai iblis dan kemudian berubah menjadi energi yang sangat murni yang menyebar. Sementara Yi kecil dengan liar melahap petir iblis hitam, Xiao Yan tetap duduk di ruang kosong. Gelombang demi gelombang energi yang luar biasa murni dan kuat mulai muncul di dalam tubuhnya tanpa peringatan apapun. Dia memfokuskan pikirannya dan mengendalikan energi ini, mengedarkannya di sepanjang rute yang ditentukan oleh metode Flam Mantra Ki. Akhirnya, energi ini berubah menjadi douki kuat yang menyatu ke setiap bagian tubuh Xiao Yan. Xiao Yan telah menutup matanya dan memfokuskan pikirannya. Dia dapat dengan jelas mendengar sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya memancarkan suara yang penuh dengan hasrat dan kegembiraan saat energi ini berpindah-pindah. Hanya satu petir iblis hitam yang sebanding dengan pelatihan sehari penuh untuk Xiao Yan. Bahkan mustahil untuk membandingkan keefektifan keduanya karena keduanya benar-benar sangat berbeda.
Jika memungkinkan untuk menyerap semua petir iblis hitam ini, tidak akan sulit untuk mencapai level lanjutan bintang kelima kelas Do Wusheng. Xiao Yan melirik ke arah petir iblis hitam, yang memenuhi bagian terdalam dari kolam petir, dengan mata menyipit. Senyum tipis terangkat ke sudut mulutnya sebelum dia menutup matanya. Dia mulai memurnikan dan menyerap energi kuat yang mengalir dari tubuhnya dengan kecepatan yang meningkat. Bagian terdalam yang tenang dari kolam petir alam kosong saat ini memancarkan gelombang guntur yang menderu. Banyak petir hitam mirip ular piton raksasa yang bersiul. Kekuatan mereka menutupi area ini saat puluhan ribu petir bergerak bersamaan. Di hadapan tontonan spektakuler ini, bahkan Do Wusheng Elite pun akan merasa sangat kecil. Ada dua keberadaan seperti pusaran air di lautan petir hitam. Banyak petir hitam bersiul di sekitar kedua tempat ini, menyebabkan keduanya terkepung. Terlepas dari betapa ganasnya bautnya, kedua wilayah itu seperti jurang maut yang tidak bisa diisi. Semua sambaran petir-petir iblis hitam, apapun kualitasnya, pada akhirnya akan hilang bersama kilatan cahaya hitam. Kedua individu rakus itu tanpa kenal lelah dan dengan gila-gilaan melahap kelompok petir iblis hitam. Sesosok tubuh sedang duduk di tepi wilayah terdalam dari kolam petir ini. Banyak busur petir hitam kadang-kadang lepas dari kulitnya, menimbulkan pakaian dan rambut hitamnya, memberinya penampilan yang sangat misterius dan tak terduga. Pelahap ini ditakdirkan untuk berlangsung lama. Untungnya, jumlah petir di dalam kolam petir di alam kosong telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan setelah berevolusi selama beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak, mereka akan dilahap oleh dua keberadaan mirip lubang hitam ini dalam waktu singkat. Kolam petir tersembunyi di dalam dunia kosong tak berujung yang jarang dilalui orang. Bahkan para elit Do Wusheng, yang sesekali menerobos masuk ke dunia ini, tidak akan berani memasuki kolam petir begitu saja. Oleh karena itu, latihan Xiao Yan berjalan sangat lancar tanpa ada yang mengganggunya. Waktu berlalu selama pelatihan ini. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu dengan tenang. Selama 1 bulan ini, tidak ada yang tahu berapa banyak petir iblis hitam yang dimakan Raja Utara dan Yi Kecil. Pelahap yang sangat besar, tampaknya tak ada habisnya, menyebabkan jumlah petir iblis hitam di bagian terdalam dari kolam petir ini menjadi jauh lebih redup. Tentu saja, setelah melahap petir setan hitam dalam jumlah besar, baik Raja Utara, Yi Kecil, dan bahkan Xiao Yan secara alami mendapatkan manfaat yang tak tertandingi. Tubuh Raja Utara telah menjadi sedikit lebih hitam setelah disempurnakan selama sebulan penuh. Warna hitam memiliki kekuatan iblis yang tidak biasa. Sekilas tampak seperti lubang hitam yang terus berputar. Pada serangan yang mendarat di atasnya akan dilahap oleh lubang hitam. Cahaya hitam aneh menyelimuti tubuh Raja Utara. Dari kejauhan, tampak seolah-olah lapisan baju besi berwarna hitam yang sangat tipis telah terbentuk di tubuhnya. Armornya dalam dan gelap, menyebabkan Raja Utara tampak sedikit misterius. Tubuh Raja Utara saat ini, yang hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan, akan mampu bertarung secara setara dengan Do Wusheng bintang 6 yang asli. Selain itu, ia mewarisi pengalaman pertempuran yang kaya dari Raja Naga Utara, memaksa lawannya untuk benar-benar menganggapnya sebagai Do Wusheng bintang 6 elit. Setelah tubuh Raja Naga Utara diperkuat ke tingkat ini, sepertinya telah menyentuh batasnya. Terlepas dari bagaimana ia menyerap petir iblis hitam, efeknya sangat kecil. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Terlepas dari seberapa sempurna pembuatannya, boneka pada akhirnya tetaplah boneka. Sudah sangat sulit untuk memperkuatnya sedemikian rupa. Mungkin akan terlalu sulit untuk menjadikannya lebih kuat lagi. Sementara Raja Utara telah memperoleh hasil yang luar biasa, Xiao Yan dan Yi Kecil, yang dengan gila-gilaan melahap petir iblis hitam selama sebulan, juga memperoleh keuntungan yang signifikan. Xiao Yan tidak hanya meningkatkan Do Wusheng bintang 5 awal menjadi Do Wusheng bintang 5 tingkat menengah, dia juga telah mencapai puncak tingkat menengah. Bukan tidak mungkin dia bisa mencapai level mahir dalam waktu singkat. Adapun Yi Kecil, tubuhnya masih sekecil sebelumnya, tetapi samar-samar ada beberapa busur petir hitam yang berkedip melalui api merah muda di tubuhnya. Setelah melahap petir iblis hitam dalam jumlah besar, sulur petir iblis hitam sebenarnya mulai muncul di dalam api teratai iblis. Hal ini menyebabkan kekuatan ofensif api teratai iblis meningkat secara signifikan. Xiao Yan relatif puas dengan perolehannya, namun masalah yang dialami Raja Utara juga menimpa Xiao Yan sebulan kemudian.
Setelah kekuatannya ditingkatkan ke tingkat menengah bintang kelima kelas Dousheng, tubuh Xiao Yan tampaknya telah mengembangkan perlawanan terhadap petir setan hitam. Peningkatan kekuatannya yang nyata dari sebelumnya telah berkurang, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur dari kondisi latihannya. Xiao Yan membuka matanya yang telah terpejam selama sebulan. Ada juga kilatan petir hitam samar yang menyambar di dalamnya. Mulutnya sedikit melebar saat raungan petir rendah keluar dari tenggorokannya. Hah! Udara, yang mengandung petir hitam, keluar dari mulut Xiao Yan. Dia berdiri saat gelombang suara retakan yang jelas keluar dari tubuhnya. Kekuatan agung dan tak berujung yang dia rasakan tampak seperti seekor naga besar yang bersembunyi di dalam ototnya. Naga besar itu bisa bangkit hanya dengan satu pikiran dan melepaskan kekuatan penghancur yang menakutkan yang akan membuat seseorang terdiam. Saya baru saja akan melangkah ke tingkat lanjutan dari bintang kelima kelas Dousheng, sungguh disayangkan. Xiao Yan memeriksa tubuhnya sebentar sebelum dia menggelengkan kepalanya karena menyesal. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Lampu merah dan lampu hitam keluar dari bagian terdalam dari kolam petir. Dalam sekejap, itu muncul di samping Xiao Yan. Lampu-lampu ini adalah Raja Utara dan Yi Kecil, yang telah melahap petir iblis hitam selama sebulan. Mata Xiao Yan menyapu Raja Utara yang tubuhnya tampak tertutup kristal hitam. Kristal itu berkedip-kedip dengan kilau misterius sebagai aura, yang bahkan membuatnya merasa waspada, perlahan-lahan menyebar, menyebabkan orang lain tidak mau meremehkannya. Sempurna. Jari Xiao Yan menyentuh lengan Raja Utara. Dari sentuhan ini, dia mengerti bahwa jika seekor naga besar tersembunyi di ototnya, ada 10 atau lebih naga yang tersembunyi di kulit Raja Utara. Boneka seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai boneka yang sempurna. Mata Xiao Yan beralih ke Yi Kecil setelah mengamati Raja Utara. Penampilan Yi Kecil tampaknya tidak banyak berubah, tetapi sepertinya ada busur petir hitam. Raja Utara telah mencapai batasnya. Petir iblis hitam tidak dapat meningkatkan kekuatannya lagi. Tubuhku juga mulai membentuk perlawanan terhadap energi petir iblis hitam. Efek dari terus berlatih akan sangat berkurang, Xiao Yan merenungkan masalah ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya merasa ingin pergi. Setelah pergi selama sebulan, Cailin dan yang lainnya menjadi sedikit khawatir. Ini mungkin tempat yang bagus untuk berlatih, tapi mustahil baginya untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Waktunya pergi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya dan sekali lagi melirik ke kolam petir. Dia baru saja membalikkan tubuhnya ketika bagian terdalam dari kolam petir, yang perlahan-lahan menjadi tenang karena Yi Kecil dan Raja Utara berhenti melahap petir, tiba-tiba berfluktuasi. Segera, kilat hitam menyambar melalui kolam. Mereka mengerumuni wilayah gelap di tengah dari segala arah. Xiao Yan terkejut setelah gerakan kilat itu. Dia segera mengerutkan kening. Matanya mengamati bagian terdalam dari kolam petir. Tampaknya ada tekanan yang tidak biasa yang muncul di sana. Tekanan ini terasa mirip dengan tekanan yang dipancarkan petir iblis hitam. Namun, itu berkali-kali lebih kuat. Mata Xiao Yan menatap ke area itu. Matanya berkedip. Sesaat kemudian, dia perlahan naik ke udara dan menyerap Yi Kecil ke dalam tubuhnya. Dia menyuruh Raja Utara berjalan di depannya saat mereka perlahan menuju wilayah gelap. Tekanan aneh meningkat ketika mereka mendekati wilayah gelap. Pada akhirnya, langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba terhenti. Matanya yang hitam pekat mengandung sedikit keterkejutan saat menatap ke tengah lautan petir. Seekor naga besar, yang sepertinya terbuat dari emas, bercokol di tempat itu. Petir emas melesat dari permukaan tubuhnya. Ini adalah 9 petir emas misterius yang hanya dapat ditarik oleh pil emas tingkat 9 pil obat tingkat 9 tertinggi. Jika seseorang mengurutkan 9 petir emas misterius seperti api surgawi di peringkat api surgawi, petir ini akan memiliki posisi yang setara dengan api teratai iblis yang memurnikan atau bahkan api pemakan nihiliti. 9 petir emas misterius ini hanya akan muncul setelah menyempurnakan pil emas tingkat 9. Itu adalah masalah yang menggemparkan setiap kali petir ini muncul. Dunia akan bergetar dan bahkan elit Dousheng akan tampak kecil dan tidak berarti di bawah kekuatan petir ini. Dalam beberapa buku kuno, terdapat catatan tentang fenomena alam tidak biasa yang terbentuk ketika seorang alkemis, yang telah mencapai puncak, menyempurnakan pil emas tingkat 9.
Aspek paling menakutkan dari fenomena tidak biasa ini adalah 9 petir emas misterius. Bahkan elit biasa Dousheng akan berubah menjadi debu jika ahli itu menyentuhnya sedikit pun. Tentu saja, 9 petir emas misterius sangat langka bahkan selama zaman keemasan zaman kuno. Sudah ribuan tahun sejak 9 cahaya emas misterius muncul di benua Douki. Dengan kata lain, pil emas tingkat 9 belum muncul di benua Douki selama ribuan tahun. Namun, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memurnikan pil obat ilahi ini. Bahkan Xiao Yan hanya bisa diam sebelum kata-kata ini. Mengingat keterampilan penyempurnaan obatnya, dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik di benua ini, tetapi tidak akan sulit baginya untuk menduduki peringkat 3 besar. Namun, pil obat tingkat tertinggi yang pernah dia sempurnakan adalah pil harta karun tingkat 9. Dia belum pernah mencoba untuk menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang pil emas tingkat 9 yang berperingkat lebih tinggi. Oleh karena itu, 9 petir emas misterius yang legendaris adalah sesuatu yang hanya pernah dia baca di buku-buku kuno. Meskipun dia belum pernah melihatnya, dia masih bisa mengenali 9 petir emas misterius pada pandangan pertama karena persepsi spiritualnya yang tajam. Tempat ini, sebenarnya telah menghasilkan 9 petir emas misterius. Bahkan dengan ketabahan Xiao Yan, dia tanpa sadar merasakan napasnya menjadi sedikit sulit saat ini. Butuh waktu lama kemudian sebelum mulutnya akhirnya mengeluarkan gumaman pelan tanpa dia sadari. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Naga petir emas besar terletak di bagian terdalam dari lautan petir. Matanya tertutup rapat. Busur petir emas terus melintas di sekujur tubuhnya. Energi seperti pemusnahan menyebar dengan tenang, menyebabkan alam kosong tampak sangat terdistorsi. Kilatan petir iblis hitam yang padat melayang 10.000 kaki jauhnya dari naga petir emas, seolah-olah mereka sedang menyembah raja mereka. Meneguk. Xiao Yan tanpa sadar menelan seteguk air liur saat dia memeriksa adegan ini. Suara samar itu terdengar sangat keras di dunia yang benar-benar sunyi ini. Oleh karena itu, banyak petir dari petir iblis hitam tiba-tiba berbalik dan menyerang Xiao Yan seperti banyak ular piton yang marah. Xiao Yan hanya mundur setelah makhluk petir iblis hitam mulai menyerang. Matanya berkedip cepat saat dia berbalik dan melarikan diri. Dia tidak takut pada petir iblis hitam, tapi dia tidak bisa untuk tidak takut pada naga petir, yang tampaknya sedang tertidur. Dia bisa merasakan aura mengerikan yang terpancar dari tubuh naga itu. Dia mengakui bahwa dia jauh lebih rendah dari aura itu. Berdasarkan tebakannya, jika seseorang menggunakan level manusia untuk mengukur kekuatan naga petir ini kemungkinan setara dengan Dousheng bintang 7. Level ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri setelah menemukan tingkat aura naga. Bang! Pelarian Xiao Yan menarik semakin banyak makhluk petir iblis hitam, jadi mereka mengejarnya. Dalam sekejap, bagian terdalam dari kolam petir sepertinya bergolak. Xiao Yan telah menerobos masuk ke tanah suci mereka dan sepertinya membuat mereka marah. Kilatan petir iblis hitam melonjak dari segala arah, menuju ke arah Xiao Yan. Di bawah serangan sejumlah makhluk petir iblis hitam, bahkan Xiao Yan akhirnya merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia melambaikan tangannya dan Raja Utara muncul di atas kepalanya. Bahu Xiao Yan kemudian bergetar saat Yi kecil muncul. Setelah itu, Yi kecil terbang di bawahnya. Baik Raja Utara maupun Yi kecil masing-masing menjaga Xiao Yan dari atas dan bawah. Gelombang makhluk petir iblis hitam tiba setelah Xiao Yan memanggil Yi kecil. Namun, kekuatan isap meletus dari Raja Utara dan Yi kecil ketika mereka berada 100 kaki jauhnya dari Xiao Yan. Semua sambaran petir ini terserap ke dalam tubuh keduanya. Sihir. Ayo pergi. Xiao Yan tidak berani berdiam diri setelah dengan mudah memblokir serangan makhluk petir iblis hitam. Sepasang sayap tulang muncul di punggungnya. Dia baru saja akan segera melarikan diri ketika pori-pori di sekujur tubuhnya tiba-tiba terbuka lebar. Dia buru-buru berbalik dan secara tidak sengaja melihat naga petir emas di dalam kolam petir perlahan membuka matanya. Kilat menyambar dan guntur menderu di dalam mata naga itu, seolah-olah seluruh dunia telah menembaki mata naga besar itu. Ini buruk. Orang besar itu telah terbangun, sepasang mata dingin tanpa emosi dari naga menatap ke arah Xiao Yan, menyebabkan dia merasa seolah-olah kepalanya akan meledak.
Sayap tulang hijau merah di punggungnya dikepakkan dengan kekuatan besar saat tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang keluar dari kolam petir ini. Gemuruh. Naga petir emas melebarkan mulutnya yang besar setelah melihat Xiao Yan melarikan diri dengan kecepatan yang begitu cepat. Petir emas setinggi 1000 kaki mengeluarkan suara berderak saat melesat dengan kecepatan cahaya. Dalam sekejap, ia berhasil menyusul Xiao Yan. Petir emas, yang menyerbu Xiao Yan dari belakang, menyebabkan matanya menyipit. Kecepatan ini tidak memberikan ruang baginya untuk melarikan diri. Dia dengan tegas membalikkan tubuhnya. Majestic Douki dengan cepat berkumpul di permukaan tubuhnya seperti pusaran besar seperti lubang hitam. Dengan lambaian tangannya, Raja Utara ditempatkan di depannya. Yi kecil juga bersinar dengan cahaya api saat dia muncul di bahu Xiao Yan lagi. Wajah kecilnya saat ini menunjukkan kesungguhan yang langka. Xiao Yan tidak diberi kesempatan untuk menghela nafas lega setelah membentuk banyak lapisan pertahanan. Kilat emas memenuhi matanya sebelum menghantam tubuh Raja Utara dengan kejam. Boom! Tabrakan dahsyat itu membuat tubuh Raja Utara mundur. Xiao Yan buru-buru menekan punggungnya, tapi dia tidak mampu memblokir kekuatan besar itu. Sebaliknya, dia juga dikirim terbang. Meskipun tubuh Raja Utara terlempar, kemampuannya untuk menyerap kekuatan petir sekali lagi muncul. Orang bisa melihat banyak busur petir emas melompati tubuhnya. Mereka seperti serangga kecil yang terus-menerus masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Xiao Yan tersambar petir sejak tangannya menyentuh tubuh Raja Utara. Energi yang sangat liar dan ganas itu mengguncang dan menghancurkan pusaran Douki di permukaan tubuhnya. Untungnya, Yi kecil dengan cepat melangkah maju. Dia benar-benar melepaskan kekuatan melahapnya dan dengan kejam menyedot busur petir berwarna emas ini. Ci! Petir emas raksasa melilit Xiao Yan, Raja Utara, dan Yi kecil. Banyak busur petir besar yang terus berkedip. Makhluk petir iblis hitam di sekitarnya, yang telah bergegas mendekat, buru-buru berhenti sebelum melarikan diri ke kejauhan. Tak satu pun dari mereka yang berani mendekati petir emas. Xiao Yan mengatupkan giginya sambil dikelilingi oleh busur petir. Setelah Yi kecil melahap petir emas, energi yang sangat merusak dan kuat melonjak ke dalam tubuhnya. Ini adalah energi yang diberikan oleh Yi kecil kepadanya. Xiao Yan buru-buru memfokuskan pikirannya selain merasa terkejut. Dia dengan kuat mengendalikan energi yang besar dan perkasa ini, mengerahkannya melalui medianya. Kemanapun energi ini berlalu, busur emas kecil akan berkedip sebelum tubuhnya memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Bahkan setelah disaring oleh Yi kecil, energi dari 9 petir emas misterius ini masih menyebabkan Xiao Yan menderita. Untungnya, bagian dalam tubuhnya telah diperkuat oleh petir iblis hitam. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir akan bahaya apapun meski mengalami sensasi pahit. Cahaya petir keemasan berkedip-kedip. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menyaring energi liar dan kekerasan di dalam tubuhnya. Setelah beberapa menit, keringat dingin di wajahnya akhirnya berkurang. Energi pemberontak seperti kuda liar itu berangsur-angsur berubah menjadi gelombang air banjir seperti Douki murni yang mengalir ke tulangnya. Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa kekuatannya, yang sebelumnya berhenti meningkat, sebenarnya mulai tumbuh lagi dengan lambat. Jika tren ini terus berlanjut, dia kemungkinan akan mencapai tingkat lanjutan dari kelas Dou Sheng bintang 5 dalam waktu singkat. Kejutan yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah Xiao Yan tanpa sadar mengungkapkan kegembiraan. Namun, kegembiraan itu belum juga menyebar ketika ia dibangunkan oleh suara retak. Matanya buru-buru beralih ke Raja Utara, hanya untuk menemukan bahwa kulitnya, yang ditutupi busur petir emas, telah retak dan membentuk celah samar. 9 petir emas misterius yang menakutkan. Bahkan tubuh Raja Utara tidak dapat menahannya. Hati Xiao Yan langsung menjadi dingin setelah melihat retakan yang terbentuk. Jika Yi kecil tidak menggunakan roh apinya untuk memurnikan petir, bahkan Xiao Yan pun tidak akan berani menyerap energi penghancur ini. Dia segera melambaikan tangannya dan buru-buru memasukkan Raja Utara ke dalam cincin penyimpanannya. Xiao Yan telah menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakan boneka ini. Dia akan benar-benar merasakan sakit hatinya jika Raja Utara dihancurkan di tempat ini. Tubuh Xiao Yan dengan cepat mundur setelah dia menyelamatkan Raja Utara. Yi kecil di bahunya melepaskan kekuatan melahapnya hingga batasnya. Akhirnya, dia menyerap sisa petir emas ke dalam tubuhnya sekaligus.
Segera, permukaan tubuh kecilnya meledak dan membentuk banyak cahaya petir keemasan. Api teratai iblis di dalamnya dilepaskan hingga batasnya untuk menyempurnakan petir ini. Saya telah menerobos. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar ketika semakin banyak energi yang besar dan kuat melonjak ke dalam tubuh Xiao Yan. Kegembiraan muncul di matanya. Kekuatannya telah ditingkatkan ke tingkat lanjutan dari bintang kelima kelas Dou Sheng dengan mengandalkan kekuatan 9 petir emas misterius ini. Setidaknya dia telah menghemat setengah tahun pelatihan. Cepat pergi. Tubuh Xiao Yan buru-buru mundur sambil mengandalkan Yi kecil untuk menelan bagian terakhir dari 9 petir emas misterius. Matanya menatap ke bagian terdalam dari lautan petir saat dia mundur. Banyak busur petir besar tiba-tiba meledak dari tubuh besar naga petir emas itu. Raungan naga yang mengandung kesengsaraan besar bergema di lautan petir ini dengan cara yang mengguncang bumi. Makhluk petir iblis hitam di sekitarnya mundur ke kejauhan karena ketakutan. Aura spiritual sedang berkumpul. 9 petir emas misterius ini sebenarnya mencoba membentuk roh. Pemahaman ini menyebabkan sosok Xiao Yan yang mundur dengan cepat tiba-tiba berhenti. Matanya dengan cepat berkedip. Meskipun 9 petir emas misterius ini sangat menakutkan, ia tidak memiliki kecerdasan. Dengan kata lain, itu tidak bisa disebut roh. Apa yang disebut pertemuan spiritual ini sebenarnya adalah pembentukan kecerdasan. Jika 9 petir emas misterius ini berhasil, ia akan berubah menjadi eksistensi yang mirip dengan api teratai iblis yang memurnikan di masa lalu, 9 petir emas misterius yang memiliki kecerdasan. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang diinginkan Xiao Yan. Namun, 9 petir emas misterius akan memasuki kondisi yang sangat lemah saat membentuk roh. Bahkan dengan ketabahan mental Xiao Yan, jantungnya mulai berdebar lebih cepat saat dia memikirkan keadaannya yang melemah.